صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم في بلاد من قبول وكما في سلام على حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيته والصحابه الكرام والتابعين وذريته من منزل النبوي سيدنا الحسن البصري سيدنا البلاد البغدادي الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم سليمان المدني ومولانا الشيخ محمد اشرف بن عبد الله كلابين البنجري الشيخ محمد كشف محمد بن الحاج اسماعيل البنجري الشيخ سيدنا محمد بن عبد المجيد المكي والشيخ محمد شرون عبد المجيد البنجري والشيخ محمد سلمان بن المني والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد سيد بن عبد الغني البنجري وصولي وفروعه ما الله يغفر له ويرحمه ويدخل في الجنه ويعيد علينا من درجة المنور وعلوم من رفعات ومصلحة وكرامات في الدين والدنيا الآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذريتنا ويرزقنا برهم ويحفظنا بذات هذا الزمان يا حافظ يا حافظ حفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الأفراد العهد والأزير والبرية اللهم اجعل جمعنا هذا الزمان مرحوما وتفرقنا من بعده فتفرقا معصوما واختم بالصلاة أعمالنا وطبل أعمارنا في خير ولثن وعافية وعلى هذه النية كلنا صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين من بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mempertemukan kita kembali di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana di sini berkumpulnya orang-orang yang insyaallah saleh dan salehah, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang sebenar-benarnya hamba, dan dipandang oleh baginda Rasulullah SAW sebagai umat yang sebenar-benarnya umat ini. Tidak ada nikmat yang lebih nyaman bagi kita tuh, yaitu nikmat sehat. Sehat di sini kadang zahir aja, tapi sehat batin itu paling penting, karena kalau batin itu sehat, zahirnya sehat juga. Tapi lamunnya ini hatinya sakit, batinnya sakit, maka zahirnya akan terbawa dengan rasa sakit itu kan. Entah kapan sakitnya, cuman gara-gara batinnya ini gelisah, lalu kerancakan menyandang. Cuman ampun diri, lamunnya batin ini sakit, ampun diri itu bisa kan tahu. Nah kayak sifat ria, ya kan, ujub, punya penyakit hati nih. Yang ampun diri itu biasanya kan tahu kalau ini tuh lagi kena penyakit hati. Nah, tapi lamunnya penyakit zahir, kayak sakit kepala, sakit mata, sakit pinggang, kalau dirasakan langsung. Tapi kalau yang sakit hati, ini kadang-kadang penyakit hati ini bukan sakit hati lah. Sakit hati itu sama juga sangkal dan aku jalaninya tadi. Pada tahu dibesar lalu lewat di depan orang tua melibas kayak itu aja, sangkal deh, merasa sidin Tuhan, apalagi sidin guru misalnya adalah aja mau kendaraan laju banan dihigar guru melibas. Ada tahu guru kan, atau di besar sakit hati sudah. Nah ini lain sudah. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki sifat orang-orang yang bisa menahan atau mengontrol daripada nafsu batinnya itu, ini adalah orang-orang yang diakui bahwa ini sukses menjalankan penghambaannya kepada Allah. Jadi bukannya orang yang hebat itu adalah kawah melawani manusia berkelahi 1 lawan 10 karena, tapi inya kau menaklukkan iblis ataupun hawa nafsu yang ada di dalam awak inya itu
dengan keadaan ataupun situasi apapun juga. Nah, orang yang hebat itu tuh, ada orang datang nak mau ulas sarif kada sarif, emosinya kada terpancing. Nah, itu orang hebat tuh. Jadi orang-orang yang disambat ulama sufi itu tuh adalah orang-orang yang memiliki batin yang luar biasa, sehingga apabila diunjuki oleh Allah masalah, hatinya kada lagi, hatinya gelisah, apalagi mengeluh. Aduh. Nah, jadi kesehatan zahir penting, kesehatan batin lebih penting lagi. Jadi usahakan kita inilah, orang itu kada bakalan terbuka hijab, terbuka dinding kepada Allah Ta'ala itu kalau inya kada hatinya bersih. Kalau inya hatinya bersih, insya Allah biar apa aja nyaman dihadapi. Itu dulu inya, apa aja yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu masalah, ujian dan cobaan seberat apapun, kada apa baginya, karena inya sudah tahu bahwa inya ini hidup di muka bumi ini siap, karena inya diciptakan oleh Allah, sudah siap menerima konsekuensinya apapun yang diterima di muka bumi ini, di dunia ini. Nah, apa aja itu, jangan protes. Nah, itu karena hakikatnya kita hidup di muka bumi ini, hakikatnya kita dicipta oleh Allah ini, kita disuruh mengabdi lawan sidin. Jadi apa ujar Allah A, ujar Allah B, B. Jadi kita jangan protes. Nah, mulai situ tuh hendak menata hati ini supaya hati ini jangan gelisah. Karena lamunnya sudah kita membantah atau protes dengan keadaan yang Allah beri lawan kita, siap-siap aja hati ini kada tenang. Iyalah, ada nyaman hati. Contoh misalnya nang nyata itu nanti. Jadi ulun nih pengalaman ulun lah, hanya aja tadi kisahnya nah. Ada ulun kadanya bepada ulun lah. Jadi ulun nih hampir setiap hari ada memberi makan orang, hampir setiap hari nih. Ini ulun bukannya masalah sombongnya ada. Jadi ulun masuk komplek itu, kadang-kadang lakinya kadang-kadang bininya jadi di rumah. Cuman ulun kadang-kadang bila menggantung makanan yang diberiakan ini di lawang menggantung, kadang ulun mengetok rumahnya kadang, karena ulun tahu itu bininya sorangan di rumah. Rupanya orang itu di komplek tuh memantau. Nah, menjinguki di jendela. Sangka buruk tuh yang keluaran. Tapi mendatangi bini orang dia. Orangnya kan ada di rumah karena laki nih. Kadang laki ini mau WA. Guru jangan lamunnya ada makanan lah, ada sayur kah, ada beras. Yang lain-lain kita esok-esok kenapa-napa kan, biar ada beras lah aja. Ya. Siap, kalau siap terus, ada lah kalau ada siap terus. Antari kita ke rumah gantong, ulur WA kita sudah digantong di lawang gitu. Terima kasih langsung lah ya. Kayak itu tuh kisahnya adalah, jadi sekalinya orang komplek di situ tuh, apa ngarannya? Memantau, melihat. Jadi pas suatu hari semalamnya, nah, ulun bulik datang mantari, pas ulun pakai datang ke imbah bajuhur tuh, mantari makanan ulun itu disambang orang. Itu yang pakai baris mau lah. Jadi kabelnya disambang. Tadi mau kan? Nah, tapi bunyi kalau nya kabel ini kadang-kadang nah, itu ya toh. Bisa mau ngajak ke sini. Jadi, bagus lah. Asal berjanji datang. Jadilah pas ulun beli datang antari makanan tadi disambang orang. Sini dulu ikam ya, Nini umur 70 sudah. Kenapa jadi ulun tahu umur 70? Karena kali kita tunggu pandiran kan. Jadi ulun ini tahu sudah kisahnya kan, jauh bahasa kita tuh.
sehingga aku pandir satu mas di sini lawas kah jualan ada tempat aja ya ulun pas nak orang jualan kan baik kayak kita bukan ada orang tetap mengendari kami bapak ke situ bapak ke situ soalnya kan bapak aku nih baik menakuni langsung ini bagus aja jualan pian menakuni langsung karena orang ini aku dengan undangan ikam laki bini orang laki orang kan ada ikam ke rumah situ tertawa ulun di lebat ini kan jualan nak ayo ulun nih masuk kah atau kayak apakah kayak itu nah kan daraan jadi di tengah jalan ulun masuk ulun gentong makanan itu jadi kita pernah masuk dan hampir kada pernah duduk masuk ke dalam ulun kecuali lakinya ada dan kadang-kadang ada lakinya pun ulun kada anak ketamuan ulun gentong tetap di lawang karena ulun kada pernah kawa lawas duduk ke pandiran tuh karena awal terus kayak itu nah jadi kayak itu jadi bu jualan ulun ini istilahnya antari makanan aja hari-hari kamu itu aja deh kadang-kadang jualan gitu padahal bini kamu aja kayak itu deh jadi jualan itu hak ulun bang sebenarnya jualan bini ulun tahu ada masalah ulun artinya kan kalau masalah kan di rumah ulun ini gue jualan kamu urusan makanan orang ini urusan makanan ada ulun tahu dan ini kada pernah jualan minta duit ulun dasar bujur anak makan dan kada nanti makan lain adakah duit 100 ya nah ini lain bisa iyalah ya kalau nah sangka orang ini nabi rupanya di situ hati pandiran tuh ada juga mah hidup di jendela tuh maka itu tuh nah jadi kisah akan pandiran jadi dulu belum nih marah saja orang ini kan kawan nih orang ini bertato sawakan nih kan jadi orang ini mikir kan orang ada baik gitu tuh nah ulun ini jual berbuat baik kada berpilih lamunnya inya tuh bakas perampok kah inya siapakah walaupun ini berdusta juga ulun tetap ikhlas itu urusan inya berpan diri nang Tuhan kan jadi ada bapak itu kan menyewa di rumahku ya orang nih 5 bulan sudah ada bayar ini jujur kan ini begawi aja atau kayak apa artinya ini aja kan digaji ke begawi nah biar tahu seorang kira-kira nih ini mana ini ada WA nya aja kan bisa kita percaya aja ya sudah bahwa orang ini nih dasarnya kayak itu kisahnya ada dan kena habis beras, kena habis macam-macam apalagi banyak kan halus itu orang anaknya tuh paling setahun sama umur setahun lebih lah itu nah banyak kan halus kan kita kadang-kadang anaknya kada bersusu kada ada makanan jadi makanan apa makan orang tua dimakan dia oleh anak tuh kadang-kadang malas cak ulun sugih biar ulun tuh kan keperluannya sebenarnya cakanya sugih kayak itu nah tapi julun lah amun urusan parut nggak pada aja amunnya aku ada pasti kembali namanya nih iya nang ini tadi nang ibu-ibu tadi pertanyaan macam-macam timbul si dinang ulun ceramahi 2 kali tetangis sini sini 2 kali tetangis jadi julun gue kita ini sini orang berduit juga mobil ada lihat lo pagar nih nya ada orang pang lawan nang itu tuh nasi ini kan cuman perhitungan benar kayak itu nah tak bahasa kita jadi ulun tuh demi Allah ulun gue julun kada ulun sekadar membantu ini aja masalah makan aja kan minta duit ke orang tuh bisa bersangka aja tapi bagus pian mengia ulun julun nyaman tahu pian pandirakan dipandir di sini kita gue julun kada tahu isi ini mah bahasa 25.000 kah sehari di sini kumpulkan aku makan maharap itu juga aja kisahnya nih maharap itu juga rumah sewaan tuh kisahnya kita kan umur kita ini lain maksud sedih umur tuh sudah operasi berapa kali sudah orang ini nah operasi aku ini operasi usus ya operasi ini jangan apa kalau sampai kisah ini laki itu tuh di dalam kamar tuh di rumah tuh jadi setelah kedua kan apa kalau tangan kada kau bergerak dan situ jangan kau berjalan juga sudah jadi duduk aja jadi ranjang kayak ini kedua lagi bini sama kayak itu tuh jadi pas sudah ulun pandiri ulun anokan ulun pian bila hendak kada kerja kan julun tamu ulun di Masjid Kuba kalau orang kan pian dikira ulun ini apa sampai mendatangi bini orang kan itu tamu aja kan dia julun pian dia seorang julun ulun datang kulik gitu aja dia tahu dijelaskan lawan sini sambil ketawa aja deh supaya sarami kan sambil dipandir masalah kematian ujung-ujungnya kayak itu dijual pas bener nih ulun anokan menangis sedih nah ibu bata jadi jualan anu kita nih gue gak tahu orang tuh mati jualan ada dalam Al-Quran tuh ya orang tuh mati minta izin lah Allah bawa ada hidup lagi apa tahu lah yang jualan pintanya jadi anak hidup iya tuh anak bahasa nakal aja
Ada hendak seminta hidup akan lagi ya Allah ya Allah, hendak sembahyang rajin-rajin, hendak puasa kuat-kuat kan ya, hendak sedekah ya, karena jalan sedekah itu pian mendakan pian jadi wali kalau pian jalan. Iyalah jangan ya Tuhan dijualan. Ingat orang Tuhan ini kadang-kadang ke hati sudah panuan-panuannya. Jadi diberikan apa di bahasa kita tuh ada menasihati Pak, lawan orang Tuhan menasihati kada banyak kita ya Allah, bahasanya diberi pandangan gambaran-gambaran. Ya, itu mah ikam lah jadi ini juga. Apa ulang gini, mana aku tahu mana aku itu benar aja sih kan jadi sangka orangnya. Orang tuh nambah sangka pian nih hati ya. Nang kada jelas, bertetangguh bahasa sambat. Itu orang tuh ada lolos bapaknya kita. Yamin ya, apalagi ketujuh menggaduh sangka lah buruk lawan orang itu nak kalawasan di dalam hati ini. Hati-hati biar kita nilah bersangka lawan orang itu nak sangka buruk, bujur aja kan boleh, magimnya salah begitu dibilang oh nyata deh itu baru pernah tahu lagi oh nyata deh itu ini aja nyambeti orang nih bujur tuh kan boleh, apalagi salah. Hah? Jadi kita kamu ulun lah makanya lah di Masjid Kuba itu sampai 11 kali pengajian dalam seminggu. Ada gunanya kamu ada memakai baik sebuting aja pengajian itu dalam di masjid itu cakap asal dipakai jujur kayak itu nah. Ini orangnya kualitasnya kakak itu aja banyak benar pengajian. Kadang-kadang masalah tajwid diajarkan juga lalu nang kai ini itu mana bisa lagi sih dia menyambat. Iya. Kan bisa lagi menyebut saja sak di sini saja tak di sini di sini ujung-ujung biar nyambat kan mah tak kau lagi sudah belajar ilat orang tak susul lain sudah awak jadi julun lagi kada tahu lagi belajar tajwid ini gurunya juga hakon aja juga disuruh ngajarin aku hatu ini masalah hati aja sudah bila sudah Tuhan ya. Masalah hati. Nah, akan-akan di situ biar dulu di Masjid Kuba itu kan dulu kayak kalau sudah keramik tuh dia. Besilah kan atau membawa bola bila pengajian kan bola jadi anak tuh. Ulun lihat akan aja. Ada ibu-ibu nang penaro. Dia tapi sedih misalnya sedih. Tapi ada orang datangnya nah, ibu-ibu tuh nak keluar pada orang pengajian, anak kan main bola aja. Anak keluar aja ibu tuh menaruh anak ini bukaan ya. Kita bila sini masuk anak publik pulang main bola pulang. Mau hulut sama bener belum hari lagi halus. Jadi baru beli kakak juga kakak raminya ya gitu. Ini ditabur disarki nggak masjid lagi. Tapi kita kadang-kadang nyari bututnya sampai ke dalam karena suara itu nyari. Bisilah nyembuh bola rupanya tadi itu bolanya pecah siapa akan memecah tuh. Siapa kadang-kadang mau sembahyang mungkin bila walau bolehnya aminnya tuh nabi ya. Amin, jumlah bersambung-sambungnya tolong anak itu rajin dulu. Kadang-kadang nyaring, anak suaranya paling nyaring anak-anak itu bila amin. Jadi ulun kadang-kadang bila anak menyambung surat itu udah anak itu kan, anak itu amin. Sudah habis aminnya disambung kawannya pulang. Kayak itu kan anak-anak kalau. Jadi inya tuh khusyuk pada kita, pada kalian sembahyangnya. Ada kita ini tak ganggu gara-gara inya, adinya ada. Iyalah, ya tiap biar kata-kata Pak khusyuk. Allah Akbar ya. Nah itu. Ya. Makan. Terus yang pandang boleh datang. Oh, ini pandang. Kadang-kadang dia pandangan benar aja. Sama dulu. Jadi nanti Tuhan dibukakan anak-anak. Ya nanti jadi melihat ibu camuk. Allah Akbar jadi imam juga ini cuma sih. Belum tampak mana perhatian camuk berarti. Allah. Ya kayak itu dia dari masjid itu macam-macam warna, macam-macam kelakuan. Jadi kuat-kuat iman kita aja lagi. Iyalah. Amal kadang ulang kayak inilah. Sembahyang berjamaah itu sunnah muakkadah bagi Imam Syafi'i. Lamunnya pian hati, pian iman, pian kada kuat, baik di rumah sembahyang. Tapi kenapa kayak itu aja? Kenapa mau pulang ya macam ini? Ayo kamu merasa nyaman lah sembahyang masih di masjid sembahyang. Ya Pak. Cuman jaga keimanan kita nih nah. Jangan sampai rusak. Latihan terus turun. Latihannya memang di masjid. Di sini kita belajar aja latihannya di masjid. Itu kita mau kumpul orang banyak kayak sembahyang. Nah itu. Jadi supaya ada rusak hati kena kayak Pak. Mun masih rusak hati tahan dulu.
Karena kita bisa kada sanggup kita melihat-lihat orang-orang yang tampilannya ini belain pada kita. Dapatnya nang di higa kita nang betis nang birang kamu biar nang. Wah, ini nyaman orang. Nah ini kita aja. Kamu kada sanggup di higa-nya tuh jangan tak sembahyang di dia no. Berjauh-jauh aja. Kita wah, yang gede orang. Sorong pun. Ini jadinya juga sama bersama tadi mbahnya. Allah. Jadi kan rusak hati kita tuh ini masjid kok itu kadang-kadang. Tapi yang sudah paham, ada lagi dia kada tahu orang. Makanya orang tuh sedalam fikih bila sembahyang mepijim makruh. Tapi yang mepijim maulah kita menjadi ada mendapat kehusuan, maka sunnah pokoknya ada makruh lagi. Aku berpijim aja supaya jangan melihat yang macam-macam. Tapi jangan pijim benar nih butuh gurih. Nah, ya sambil berdiri. Allah beraja. Tahu-tahu sih den. Orang sudah tentu sih masih berdiri aja. Ya ada orang oyuhan tapi kan berdiri terguring ada. Kalau pernah itu berapa hari kan guring itu pernah. Oma jadi beneran berdiri itu kok gitu guring. Nah jeneng itu oyuhan tuh lah. Jadi macam-macam lah. Artinya sarana-sarana tampilan-tampilan yang Allah tampilkan di hadapan kita itu yang maulah hati kita bergeritik. Baikkah sangkanya burukkah? Itu ujian berkah. Jangan pian kira sangka baik pian kepada orang lain ujian. Kenapa jadi kayak itu? Karena boleh jadi sangka baik kita ini kita menjatuhkan diri kita. Bisakah itu? Menjadinya melakukan apa menjadi. Nah ini bahaya kalau kita kada paham. Kita kada paham bahaya. Nah kita sambung pelajaran kita lah. Ini kita masuk kepada masalah ini sebenarnya bab hari Jumat ini rukun masalah tentang rukun-rukun khatib, rukun-rukun khutbah. Ini bukan guru-guru aja pernah tampil-tampil sebenarnya, tapi perlu pian tahu karena bukan bibinian gitu mungkin perlu juga tahu karena bibinian kalau pernah ke masjid, ya Allah laki nak ke masjid. Jadi laki ini pun juga aja turun pada rumah membawa sejadah, ya kan? Bawa kopiah. Biasa juga sih menjablay. Nah, belok tikungan kemana kan? Jadi labin ini kamu menakon nih, bah aja. Pas balik dari masjid kesannya mau pada balik dari masjid nih kan sudah. Khutbah itu tapi isinya nih. Apa itu bang ya? Tingkatkan ketakwaan jadi isinya aja. Ini perhatian aja biar pasti selalu meningkatkan ketakwaan. Kalau itu tuh di mana aja pasti kayak itu karena itu rukunnya. Cuman isinya apa kayak itu nah. Jadi kita kalau mengetahui bini ini tahu bola kiri tamu masjid kan datang menjablay kan. Kayak itu dah. Jadi perlu juga tahu paling ada kayak ini pang di masjid, kayak ini pang khatib tuh sekalinya misalnya khutbah tuh kayak ini, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Rukun-rukun khutbah itu jadi bukan pian nang rancak ke masjid hari Jumat. Tadi Jumat kalau lah nang mendengarkan khutbah. Si khatib nih khutbah nih nang mendengarkan. Jadi urutan-urutan rukunnya nih ada di sini kada ada. Lamunnya ada berarti sah khutbahnya. Lamunnya kurang dan ada sah. Kita walaupun kita ada khatib misalnya nih ada pernah khutbah tapi kita tahu rukunnya. Tapi jarang juga kita menghafal nang kayak ini menurut awam paling berdatang Mbak Khatib naik ke mimbar. Apalagi nadanya nang kayak biasa aja. Nada biasa tuh apa? Alhamdulillah ya. Nada guringan dah. Aja kalau bayar bangun sembayangan dah orang. Mulai sembayangan dah. Itu biasa sudah. Jadi kita tahu lagi rukun apa khutbah itu orang tahu lagi. Iyalah. Nah jadi rukun yang pertama dalam khutbah yaitu memuji Allah pada khutbah pertama dan kedua. Seperti apa memujinya? Kalimatnya Alhamdulillah tuh jangan tertinggal. Lamunnya tertinggal Alhamdulillah, lapas sudah rukunnya hilang, sebutin rukun. Kalau pang misalnya khatib pian ada naik khatib ke mimbar nih, naik ke mimbar langsung aja misalnya ittaqullah ya langsung aja rukunnya. Karena kalimat Alhamdulillah tuh pertama dibaca. Itu
syarat dan rukun. Kayak itu juga kita berdoa, nanti berdoa pasti alhamdulillah udah dibaca kok. Alhamdulillah dibaca, hanya sholawat. Bila memulai doa kayak Allah ada menutupnya, sholawat dulu, hanya alhamdulillah terakhir. Walhamdulillah rabbil alamin. Nah, kayak itu. Jadi pembuka dan penutup doa alhamdulillah. Kayak itu. Sama dulu kayak ini juga. Jadi alhamdulillah jangan tertinggal. Atau pian mendengar misalnya tahunya alhamdulillah aja, ada yang membaca misalnya nih innal hamdalillah jannah, sama aja juga itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu aja misalnya sama aja juga. Jadi kalau pernah aja ada alhamdulillah aja, innal hamdalillah jadi bacanya nyawa kan paham gitu aja kan ngerti. Jadi sama aja. Kalau pernah itu yang pertama, ini harus membaca alhamdulillah di khutbah yang pertama, dan ketika ya khutbah yang kedua alhamdulillah juga. Dan alhamdulillah ini biasanya 2 kali. Kalau yang pertama tuh biasa khutbah tuh alhamdulillah ya. Alhamdulillahilladzi 2 kali. Ada yang kedua tuh ada 2 kali lagi, sekali ya. Itu aturan anunya nih. Tapi 2 kali Pak enggak ada apa-apa juga. Cuman supaya dipandang orang berilmu, umpati nah kayak itu. Sah aja juga 2 kali kan. Kali. Itu yang pertama, syarat rukunnya. Yang kedua, bersalawat atas Nabi pada keduanya seperti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan tertinggal. Ini juga bila khatib misal tertinggal maka itu juga nah, memuji Allah aja bersalawat kerada luput juga kurang rukunnya. Nah, kan gitu loh, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Yalah. Nah, itu salawat sudah masuk dan berarti 2 rukun. Nah, khutbah tuh kayak itu udah ngarakan orang khatib. Yang ketiga pulang berwasiat takut akan Allah pada keduanya seperti usikum bitaqwallah atau usikum wa nafsi bitaqwallah atau ittaqillah. Sama aja juga. Ini bahasa Arab lah. Bahasa Arabnya kayak itu tuh. Nah, alhamdulillah bersalawat lawan mengajak supaya kita ini meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita pada Allah. Itu jangan tertinggal. Khutbah tuh orang khatib. Nah, yang ketiga itu. Yang keempat itu membaca Quran pada salah satunya yang bagus diletakkan pada khutbah pertama. Misalnya Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Misalnya apakah cuman yang berhubungan masalah ini juga masalah ketakwaan. Nah, itu yang keempat rukunnya. Yang kelima, mendoakan kaum muslimin dan muslimat pada khutbah kedua seperti Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya, cakap kita kena amin. Yalah. Itu jangan tertinggal. Amun tertinggal itu rukunnya maka kada sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu rukunnya. Jadi ada khutbah. Khutbah ini khatib ini naik ke mimbar. Bisa adalah rupanya khatib ini naik ke mimbar khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan ibu kayak jadi muazzin ma'asyiral. Nah, itu rupanya khatib ini dia ada ingat terbawa teks khutbah nanggasan dibacakan ya. Bahar kantong di mana? Pas sudah hendak berdiri nih kan, kada baca aja lagi nih, kada khutbah aja lagi, masih mencari aja. Pas dilihat di baju, tanpa huruf baju, rupanya baju itu sudah disiapkan sidin nanggesan khutbah nang ini, nanggesan sembahyang nang ini kena sembahyang nang ibadah zuhur, sembahyang asar kah kena itu nah. Bajunya sama putih. Rupanya baju nang sebutinnya itu ada catatan di sini nah. Tapi lain catatan khutbah. Pas diambil sidin catatan harga sembako. Jadi lu mencari sidin, kada alhamdulillah lagi. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah aja. Jadi rapau sama dihadangi. Orang mencari kertas lagi itu ada di mana tadi imbah dapat
Nah dapat aja. Nah mau bemek sudah. Aja. Harga Lombok 1 kilo 70.000. Harga gula 12.000. Kenapa tak kayak 7 orang membaca? Oh catatan bakas nukar di pasar bini menyuruh disuruh mencatat karena laki yang ke pasar. Tak salah campur kan. Ini nih orang biasa betek tuh ini bahaya benar. Yang kayak pernah ulun di Masjid Pancasila di sekumpul muka di muka tuh nah. Jadi pernah ulun mendengarkan ketika itu pas lagi harga naik, khutbah membahas harga naik, nang Lombok sekilo sekian, bawang sekilo. Nah artinya nih meningkat nih harga anu apa jurang nih pas lebih digaan kami di guru juga. Ya Allah, batu tong apa itu khatib izin membahas masalah kayak itu. Kenapa kak orang beriman tuh kan itu dibahas kan orang-orang apa ya sudah apa gerak mau urusin harga naik hemat macam-macam. Jadi biarlah jadi khatib ini lamunnya kada mampu jangan dikarasi. Ul pernah bisi kawan lu jangan aja khutbah aja betek aku yang bisa aja mau nyawa aku wani pas disuruh khutbah betek disuruh jadi imam bisa lah baca doa pulang seorang kan dalil. Jadi jangan sembarangan tak wani tampil harus lengkap ilmu. Ayo. Jadi kawan ini kan karena alim juga orangnya. Jadi tak naik khutbah. Tuntung khutbah, tuntung sembahyangan, kaum ini nih tak salah julung amplop. Amplop muazin tak julung ada khatib, amplop khatib tak julung ada muazin. Pas bulik ke rumah, si khatib ini dalam muazin. Ada khatib pembuka, bertulisan amplop muazin. Asal ini buka sidin dulu tangan 200 biasanya, maka khatib ini 3 setengah biasanya tangan 200. Sekali dilihatnya amplopnya muazin dilem sidin bahasa amplop dilem sidin bahasa. Jadi si muazin balik ke rumah pas membuka 3 setengah. Alhamdulillah. Sangka baik muazin ini kira-kira lagi kas banyak satu masjid ini memberi Bilal belagihan. Wah sangka baik iya. Dibuangnya amplopnya langsung ada melihat lagi sudah pakai duitnya habis kisah. Anda khatib ini seminggu sudah ada mau memakai kisahnya lalu mendatangi ke pengurus masjid. Singgah lah sembahyang zuhur di situ kan. Jadi jangan ayo dulu datang mana jadi singgah ke sini ke masjid. Ada yang pas lalu benar tadi jadi pas lalu benar tadi pas zuhur pada sini istilah juga cuma kisahnya tadi. Nah, kisahnya itu anu benar aku kan ingat benar namanya menyampaikan aku nih semalam khutbah di sini juga presiden ini nih tak upload muazin benarnya aja ya aku udah gak makan orangnya karamput bener padahal uploadnya sedikit isinya daripada bener ya sini kayak itu iya kak guru aja ya nah minta maaf bener lu aja ya kenapa kalau mau belikan bener aja ya artinya ada yang mentah makan orangnya kayak itu kan padahal banyak khatib pada benar ya jadi kaum ini mencari akan dan apa pandir lawan pengurus nah kita salah julong nah semalam nah beli supan benar ini aja nah guru anda jadi membeli kado menjulong nah terima kasih banyak aku lah jadi sidin bulik no jalan-jalan ya kada sanggup juga besar tiga ratus sidin padahal cakap kurang nih seandainya kayak itulah sudah gitu ada apa saya ingin berarti aku sudah bisa jadi datang negara lagi siapa kan nama antari kita tahu juga ngalih kayak itu ya Allah ini udah gampang kan ada kan ingat menjulung amplop lalu katanya sembahyang sunat sembahyang badiah Jumat tuh sudah berapa kali sini kan menjulung-julung aja amplop ada paham-paham nih kaum nih nah pengurus masjid sambil sembahyang udah habis aku nih biasa sunat berapa rakaat sudah ada julung-julung aja lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa lawas berdoa udah dijulung udah kaum ini rupanya ada ingat dasar ada ingat menjulung amplop dasar khatib nih asik berhitung celengan aja nah duit asik berpandir kan diingat lagi duit kamu tahu duit anu khatib dasar khatib amplop ini kan terjulung sudah ada di julung besar juga jadi berdiri ini khatib ini tadi kan namanya bulik sini kisah turun nih kan sambil keluar sambil berjalan
maka meninggal tasbih istilah di situ di masjid. Tahu. Itu sambil di jalan tuh kendaraan sini. Aku boleh lah aja sini menyaring. Oh ini guru aja bisa kada ingat, bener jangan jangan nih. Bisa kada ingat buatnya bisa. Awas udah dengar lagi kita khutbah di sini. Bulik sini. Betul. Bebulik pulang. Jadi, guru kenapa pun bebulik? Tasbih tak tinggal aja. Padahal sak aja meninggal tasbih sini. Lah jangan tasbih tak tinggal aku aja kan ya. Dasar kada tahu-tahu. Ada dasar ada pakak bener nyawa nih jadi sejak ada pakak lalu nyawa nih ya amplop belum lah mulai cakap bahasa gitu sampai situ mulik seminggu ada juga hati rusak sih din jadi orang anak rusak hati ini biar ulama anak rusak nanti siapa tahu lah makhluk juga siapa tahu ngatur Allah Ta'ala ngatur terserah sidin nyawa anak apa iyalah sudah pasti nih orang datang meleponi kita pian awak kan minggu dulu bapak catakan rumah ulun catakan rumah nih pas benar ulun pas kerja gawian ini pas habis kita minggu ini minggu depan menyambung ngecat rumah pian tuh sekalinya hendak esok hari si hendak turun pada rumah tukang nana mencat di telepon nih maneh kena aja dulu aja kenapa ulunnya hendak pulang ke Jakarta pas ulun bulik aja ada rezekinya berarti makasih ke Jakarta nih 2,5 tahun daripada ya ada dasar ada rezeki betul Pak sudah tutup telepon aku makan di lain batalkan ini gara-garanya tuh Pak awas tuh kamu Allah nama tuh bapak yang besar-besar gitu aja ya Allah kakak-kakak itu dulu orang belajar di sini mempandir nyaring pada belum imik aja lah karena dulu lah ya somat aja kita karena dulu bila sudah tuntung ayo anak bapak dulu pengajian Ustaz Nurdin Marbu yang di pondok santri ribut suruh sidin keluar Ustaz Nurdin Marbu kalau lebih Ustaz Nurdin Marbu Al-Banjari itu Imam Syafi'inya Asia Tenggara. Sendiri bila datang ke Darul Ilmi biasanya baca kitab. Kami dulu kan di situ. Santri dipandir berdua aja suruh keluar. Orang karena menuntut ilmu ini wajib main game ini berdosa. Akun berdosa, aku nak menuntut ilmu kan. Iyalah. Jadi main game di rumah kayak itu adabnya. Karena kan mau kada belajar adab mulai wah ini kita sampai katuha aja umur 70 masih main HP-nya kan. HP-nya hilang, tangan stroke lah. Habis. Iyalah. Jadi mau kada sejak dini kita didik anak kita dengan masalah adab dan akhlaknya, ya sampai ke Tuhan bisa membawa diri kita. Nah jadi itu bukan khatib-khatib nih. Sama aja sebenarnya orang-orang dai, membalik, orang nabi kayak itu aja juga. Cuman ini nih kalau Imam Syafi'i bila seorang khatib kayak pidato sampai kayak gini tangan batalnya orang tak tahu juga kenapa jadi batal. Mungkin zaman Rasulullah kayak itu atau apa Rasulullah itu kita kan sunnah bertongkat ya kalau ada kita sunnahnya khutbahnya. Kenapa? Karena memang dulu tongkat ini zaman Rasulullah itu tak pakai gasan kompas, gasan waktu. Bila ditajak sidin di padang pasir, tak matahari di mana? Oh, ini jam sekian. Tak pakai bahari gesan waktu sembahyang, tongkat tuh. Bukannya sidin kada sanggup berjalan kada. Orang-orang nak 30, 40 tahun, 20 bertongkat biayanya. Bahari gitu. Jadi pas naik mimbar sidin, tongkat tuh dibawa. Jadi sunnah kita kayak itu bertongkat. Ya, kalau bertongkat juga. Ada apa ya, cuman model kita kada bertongkat. Orang-orang di situ sekitar kena jadi sambatan. Nah kayak itu caranya malu ilmu. Nah masuk kepada tadi rukun-rukun khatib, rukun-rukun khutbah. Sekarang syarat-syarat khutbah. Yang pertama daripada syarat khutbah itu memperdengarkan khatib akan rukun-rukun khutbah kepada 40 orang yang sah Jumat. Artinya rukun-rukun yang ada di atas tadi itu harus lengkap berataan disampaikan kepada
jemaah yang hadir di situ minimal 40. Amun kurang pada 40 kada sah, termasuk khatibnya. Ada yang mengatakan khatib kada termasuk, lawan khatib misalnya lawan imam 41 ada juga itu. Nah, jadi memperdengarkan rukun-rukun tadi itu yang syaratnya. Yang kedua, rukun-rukunnya mesti bahasa Arab. Wah, syaratnya kayak itu pulang. Rukunnya yang sampai tadi kan kayak alhamdulillah, ya kan? Salatu wassalamu ala rasulillah. Itu baca ayat Al-Qur'annya, kemudian nasihatnya dan doanya itu bahasa Arab. Nah, di Pamangke lah dulu Kak Ulun pernah sekolah di situ, jadi berkisah bahwa setiap hari Jumat itu khutbah bahasa Arab. Maka orang kampung lepas biasa bayang di situ. Orang kampung kita paham sebenarnya bahasa Arab. Jadi kada mengerti. Parlo, kada dengarkan atau ada. Ini kada ngerti maksudnya apa nih? Masih sebawah ini di maginnya di Arab ya. Pasti bahasa Arab. Kalau bangnya kita nih orang Hulu Sungai, ke Makkah kita umrah, khutbahnya bahasa Arab, pada paham aku aja. Ada nak ke masjid misalnya nih, dasar kayak itu bang sudah. Kalau dulu baru bahasa Arab. Nah kita inilah, apalagi kita ini dari majlisan kayak ini, yang disampaikan ini ilmu Rasulullah, ada zuriat Rasulullah di antara kita ini, alhamdulillah Rasulullah. Ya, berkumpul kita lawan Rasulullah di surga, apa kabar? Ini buan pian ada tahu bahwasanya setiap majlis kita nih buan zuriat itu harus datang. Cuma buan pian nggak tahu. Nah jadi itu rukun, syarat daripada khutbah itulah. Jadi yang kedua itu mesti bahasa Arab, jangan bahasa Halabio lah khutbah itu. Alhamdulillah dirubah, misalnya segala puji bagi Allah. Bahasa tahu bahasa pokoknya bahasa naon nih. Nah, amun ini fikih harus kayak itu. Makanya ada orang anak sembahyang baca Al-Fatihah lawan surah-surah yang lain ya. Bahasa Indonesia boleh aja, yang boleh akan tahu paham mana kan tahu juga. Ini jangan nangka itu ngarannya maulah fatwa, tang sudah ada. Kenapa jadi gitu aja? Karena kami lebih paham dan lebih khusyuk aja, masuk akal pun logikanya ya kalau. Cuman jangan mahwal. Tuh mahwal karena bila hendak sembahyang bahasa Banjar, nyawanya sorangan situ, jangan bawaan. Nah, Allah Maha Ganda, ya kan? Dengan menyebut nama pian ya Allah, segala puji bagi Tuhan. Nah, bahasa Banjar tadi, iya kah? Iya kah kan wudu? Iya. Barangnya itu sarahnya orang. Jadi mesti bahasa Arab itu yang kedua. Yang ketiga berdiri bagi orang yang puasa itu syaratnya berdiri lah. Lamunnya kada hawa berduduk. Lamunnya kada hawa berduduk. Jangan ke masjid di rumah aja, kuring. Mengalihi orang, membawa mendarat anggung manusia di rumah. Allah paham aja. Bila nyawa kada sanggup di rumah, jangan tak pengarasan. Nah berdiri ya kan, itu berdiri bagi orang yang puasa. Jadi kawan ulun di pondok nih adalah di pondok nih pian ya Allah. Penyakit gatalan ini itu lumrah sudah kada tahajud. Jadi pian lah. Bila di pondok itu nang setahun lebih sudah itu karena nang becawatnya lihat aja tes ha. Jadi lamunnya sembah yang berdiri itu kadainya aja nang di bawah berdiri juga mun subuh. Sampai subuh tuh kawan dihiga tuh pian tak guring-guring. Apalagi subuh Jumat surah sajadah itu lawas kalau kawan ininya aja seguring. Bangun berdiri juga sampai bawah sembahyang. Berdua jurang ini
Gitu deh kayak itu orangnya guring sorangan bangun berdua kayak gitu. Kawan tuh ya Allah kelakuan aja baik. Maka dia lagi akannya benar beri sabar ya. Pulang dia. Jatuh sama aja. Orangnya watak benar aja kelakuan. Ini loh karena 4 juz sembahyang waktu longor. Ya Allah ya Rasulullah. Nah, itu yang ketiga tadi. Yang keempat syaratnya suci dari hadas dan najis yang tidak dimaafkan. Nah, yang tidak dimaafkan ini apa? Tai sapi dibawa sembahyang. Ada jelas amun tai lalat enggak apa-apa. Kalau tai lalat najis dibawa misalnya atau darah nyamuk itu dimaafkan. Yang selama kita misalnya nih perhatian sembahyang pas hendak sujud nyamuk di sajadah tertindilin tuhut kita putih gamis baju kita nih gamis nih putih pas melihat darah berikit di baju batalkah najiskah atau apa itu najis yang dimaafkan menurut dalam kitab fikih Imam Syafi'i bila nyamuknya itu darahnya sampai kayak duit nah genalnya kayak duit tahu duit apa duit logam dalam kitabnya kayak itu karena nyamuk bahari genal-genal juga adanya kayak ini bang nyamuk bahari itu genal-genal aja undang-undang pakaian mengisah nyamuk tuh bahari kayak ayam jagau aja jadi bila anak gurih menjagai benar kalau digigit nyamuk ayam jagau terus bujur jual aja kita kan masih kai begitu kayak itu penini kayak itu jumlah kisah itu ini distai urang biar kisah bahari itu berarti nyamuk tuh kayak ayam jagau bahari di sini bapak halus kayak ini inya bahari itu jadi gara-gara mengikut nyamuk mengikut orang kakak-kakak bayi mati sarik abahnya dicancangnya ini nyamuk ya nang balus ya ada masuk akal lalu dibati ulun kisah pehulut daripada anak meramiakan cucu aja sedih siapa wae lu pikirakan bah berdusta sudah julur kai bahari ayah yang jaga nyamuk masuk akal kan Allah wala menggandal mungkin bisa lah cuman sampai nang kayak itu tahu jenisnya mungkin lain jenis kayak nyamuk nawah ini lain jadi kayak itu jadi darah nyamuk yang masih dimaafkan lawan pulang sayap laron yang masuk ke kantong kita ratan sembahyang itu dimaafkan selama sayap laronnya ada 2 kilo lamunnya sayap laronnya 2 kilo gugur ke awak kita ada ampih sembahyang sudah karena jatuhnya bangkai sayap laron yang lepas dari awaknya itu ngarannya bangkai sama bulu kucing yang lepasan dari awaknya itu bangkai disandar najis lamunnya pian sembahyang bebinian sajadah baampar kucing ketujuh di situ lihati pasti tertinggal bulunya ya kalau tinggal bulunya nah berasihi bulunya sudah rasa bersih misalnya nih dibawa sembahyang kalau apa pasti yakin ulun kadang mungkin bersih karena boleh jadi ada selambar 2 lambar bulunya tuh nah itu dimaafkan aja karena kadang awalnya sudah melihat mata kita misalnya kayak itu tapi lamun tahu jenang nah sing banyak kan bulu kucing kita cabutan masih jadi pakai itu kan sah ngarannya fikih matur maka itu jadi najis-najis yang dimaafkan itu najisnya yang ada tapi berat terjajak sembahyang terjajak tahi cacaknya kering nah itu masih dimaafkan tapi lamunnya tahi cacaknya basah kita nih kadang melihat sajadah langsung aja berdiri nah terjajak imbah tuntung melihat berikit di sini apabila basah sembahyang itu basah makanya berikit dibatis atau teh cacak itu kering lalu pian sembahyang mahayal terguring titik liur pas tak kena teh cacaknya basah najis juga karena mulai kering jadi basah gara-gara liurnya mau gugur nah itu pokoknya teh cacak kering kena banyu basah pula najis juga apalagi hanya keluarnya dari teh cacak tadi tuh nah teh cacak berbunyi sudah berprasangka sudah kita cacak ini beran lah ya kalau lawasnya aku paham bener sudah cacak ini jare paham bener pasti beran plakna dusta lah pasti deh basah kalau bayang maka bila sudah tak lawan baju-bajunya menyebarnya tuh set ya ada coklat sedikit ya kan paham bener berganti baju kain paksa deh inya rumah kain itu kada bakal lapon cacak tikus melibas ini ya kan nah kayak itu yang syarat yang ke-6 yang ke-4 tadi nah yang kelima ini menutup aurat nah itu menutup aurat ini menjadi syarat nah
Karena menyata buka aurat ada sahnya di mana ada ba'dab kita lawan Allah Ta'ala sembahyang. Lain kisah misalnya darurat. Kenapa? Misalnya kita rahatan baju ini dasar habisan sudah kada lagi karena misalnya terbakar rumah, baju kada lagi, yang ada pas rahatan guring beselawar handap rumah terbakar, maka rumah sebulannya kita orang lain kada, baju di situ habis terbakar, sudah habis kita tahajud bangun pas kita guring beselawar handap aja kita sisa nang itu. Misalnya pas sembahyang subuh anak sembahyang anak awak, nah darurat nih sembahyangnya sudah beselawar handap lah karena apa? Karena darurat. lain pakaian ada cuma dipakai. Lakian ini auratnya mulai pusat sampai lintuhut. Nah, jangan pas mandaknya mau ukur selawar kena pusat lawan lintuhut ukuranku berapa? Kamu nyepian sembahyang tak bukanya. Nah, rahatan sujud, rahatan rukuk tak buka-buka apa belahan kulit gini kelihatan. Ya kalau nah, jelekan semar jurang. Nih, jua aurat lintuhut ini tak angkat-angkat juanya labihi pada batasnya bila berselawar atau mentang-mentang misalnya batas aurat lelaki yang dalam sembahyang pusat lawan lutut, lalu sembahyang kan habis bajuan misalnya, no. Allahu Akbar. Maka kadang ini kada Allahu Akbar. Napa nyawa? Sembahyang Allah Ta'ala kayak itu. Maka betatop lah orangnya. Napa kan? Atau no, Allahu Akbar. Salah, sah aja juga cuma koyo. Badep kada sembahyang kayak ini nah. Ya macam-macam gerakan sembahyang tuh sah aja nya nang itu kayak apa kah? Cuman nang kada parlu jangan dijauhi. Nang wajar-wajarnya aja. Nah, orang kayak ini sembahyang Allah Akbar. Ini kadanya Allah. Mandap kiri ke kanan lah. Bingungnya. Nah, imbai aja. Aduh, kembang ada jadi langganan di atas. Ini daripada kanan kiri nah. Bingung maksudnya. Ya dalam itu Allahu Akbar. Nah, ada juga itu pian. Mati aneh-aneh manusia nih. Jangan ribut. Itu pian ada nang itu sembahyang dihiga pian. Rusak pian juga. Bisa tertawa. Makanya ini datang masbuk. Kita ini sudah 2 rakaat atau 4. Iya datang masbuk. Kita ini nah. Bismillah. Datang orang masbuk dihiga. Allah. Ketawa di sembahyang. Apa nyobain saking Julio ini di gakonya kan rusak sembahyang kita. Masa berpinjam jan sambil tahu aku lah sembahyang lihat kawan nih gede tak masbuk kayak itu sembahyangnya. Jamu. Bukan palo ya sembahyangan rame. Allahu Akbar. Nah, jadi kayak itulah menutup aurat itu. Yang ke-5 syaratnya. Yang ke-6 berduduk antara 2 khutbah dan sunnah membaca surat Al-Ikhlas. Ya, jadi rahatan khutbah kan si khatib duduk kelelah. Nah, itu berdoa. Sunnahnya kita membaca surah Al-Ikhlas. Baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca rahatan kayak itu. Nah, itu apa ngarannya mustajab doa jariyalah. Di antara bainal khutbatain, di antara 2 khutbah itu adalah mustajab doa. Jadi hak gawihan kayak itu. Nah, yang ke-7 berturut-turut antara rukun-rukun khutbah dan antara khutbah dengan sembahyang. Maksudnya kayak ini. Khutbah kita kan sebagai Jumat 2 rakaat kalau lah. Nah, lamunnya 2 rakaatnya di mana? 2 rakaatnya itu ujar ulama di khutbah nang 2 tadi. Khutbah kedua itu sudah dihitung 2 rakaat, disambung 2 rakaat sembahyang pas 4. Nah, makanya ratun. Jadi lamunnya khutbah imam batal kayak apa? Nah, khutbah misalnya sidin nih terlalu bersemangat benar. Nah, bahkan nanti sampai akan sidin takut-takut misalnya sidin latar khutbah nih takut-takut batal nih. Ganti kan ada kan? Pernah lah menemui gitu membatalkan imamnya berdiam juga. Atau imam nih khatib nih kada tahan lagi nah. Khatib latar khutbah. Sudah khutbah pertama hendak habis sakitan parut hendak behera. Nah, ini nih harus ada nama gantiakan kayak ini nih. Itu aja dulu aku kan udah sanggup lagi sudah malah nih. Masyaallah muslimin hendak behera ya. Turun khatib kamimbar.
Jurnal tukang badal sama tukang ganti jadi khutbah nih. Dasar rame hari ini sembahyang kita. Naik. Pas sama menyampaikan menyambung. Mana tek bian tadi jarinan aja. Sambungan jalan orang bilang tanah lagi sudah. Meminju nyapai burit sudah saya buka kasana kemari. Iya. Nek kereda apa kejadian nang kayak ya Allah, aku khawatir kalau ada. Jadi kita nih kenapa jadi khutbah ini kalau kawa jangan orang-orang nang Tuhan. Jangan orang nang Tuhan lagi yang umur-umur sudah uzur, kalau pindah sidin kadang-kadang bisa bekami dicawat. Nah itu tuh jadi memilih khutbah, memilih khatib jangan nang uzur. Karena mau sudah nang itu camuh kena jebat kita nih. Nah, camuh tuh bang. Sembahyang misalnya diganti sembahyangin buat jemaah kepikiran. Loh, coba khatib tadi ya. Sembahyang, nah khatib tadi aja lucu. Dia pikirannya ibadah atau sembahyang bekesahan orang khatibnya lucu aja. Habis itu. Jadi jangan nang uzur. Ya kan ada karena kita hendak memuliakan ulama Tuhan nih. Sidin ini bakal stroke. Ada kejadian nang kayak ini. Perguruan ulun juga disuruh khutbah. Sidin Mahakuni juga. Pas sidin tak kanak-kananya nih nampak sudah lagi kada tapi waras benar disuruh sidin mengganti anak sidin kada hakon, disuruh mencari pengganti kada dapat. Jadi apa ngarannya sidin naik tampil punya betul. Ada yang apa kah? Dia kayak itu kan. Nah, ini Pak. Nah, jadi khutbah si khatib ini nah sidin menyampaikan ayat berpandir ini karena jelas lagi muntung tak susul lain karena orang tadi itu bahas karena seteruk nopang apa ngarannya baterainya kah? Oh ya tadi bang mananya cabut anunya itu kan wirelessnya cabut kan wireless itu nah ada gangguan ini penyawat pulang ada nah jadi perlu juga kita orang-orang nang yang jadi khatib tampil tuh umurnya nang mulai jadi 40 ke atas tuh sadang sudah sama 30 mendesar kadeda karena 40 gelar kiai itu pian umurnya 40 ke atas dapat gelar sudah cakap bahasa kita asal orang bujur-bujur berilmu jangan kiai-kiai ya 40 paling kada benar kalau ada nang kada juga ngalih mencari umur 30 kada apa asal jangan umur nang misalnya sih umur 60 tapi sehat kada apa di hati kondisi sidin ini karena kadang naik ke atas mimbar sidin nah bilang kan naik aja bilang babaya kawa bapingkut situ sini disuruh khatib mambil berkah sidin ya lihat dulu kita bagus aja mambil berkah baik sidin suruh duduk aja kena belah tuntong baca doa nah itu aja jangan disuruh naik bus ya sidin tajurang mbak nah hendak naik prabah sidin hendak bertanggung jawab kita kayak pak ada pian di udah kami itulah guru Tuhan suruh tampil khutbah ini muntuk ada jelas lagi imbe itu imam nang lain kada sidin disuruh kebetulan ada guru tahfiz di situ tuh yang pas lagi umat sembahyang Jumat sidin tampil jadi imam nang khutbah tadi kada jadi imam imbah tuntung acara tuntung khutbah Jumat nang khatib tadi tuh menyambat kenapa jadi imam tadi inya ajar kada aku kan tuh sudah masih aja mikir akan tampil ada jarang kayak itu tuh iyalah jadi macam-macam bian jadi bukannya bubuan guru-guru buan ustad-ustad ulama nih kerja dari ujian kan ya justru ujian bubuannya tuh lebih ganal daripada bubuan kita nih untuk bubuan orang awamnya nah bubuan yang penuntut ilmu karena mun sedikit aja tak salah rusak hati itu nang kali benar aku nih alim aku nih pintar aku nang bagus suara aku nang lain tuh ada kawa aku tuh pak nah kamu sudah tak akui segala-galanya ke diri itu orang ulama itu tuh ini nih ulamanya ngalih dipakai hendak suara ini aja hendak ampuninya aja ketujuannya berarti orang kada bagus aku nang bagus nah itu
Nah, adapun syarat yang ketujuh, yang ke-8, yaitu berkhutbah itu di waktu zuhur. Jelas ya sudah. Kada mungkin khutbah di waktu subuh. Kada mungkin. Kalau pernah berdulu khutbah Jumat subuh misalnya berdulu. Karena kita sambung zuhur, pas sudah waktu zuhur kita sembahyangan aja lagi misalnya ada. Jadi memang kayak itu. Nah, itu adalah syaratnya dari rukunnya dan syarat daripada khutbahnya, syarat khutbah. Ini bukan khatib aja ini bukan pian nggak ada usah. Kecuali hendak belajar jadi khatib. Mentang-mentang wani misalnya bepandir nih lah, wani sudah kayak model nukar buku aja kan ada di pasar tuh buku khusus gasan khatib, gasan khutbah. Aku hendak juga jadi khatib nih, membaca sih. Hendak tampil juga misalnya nih. Nah, ayo belajar. Tapi kalau pindah bener ya kan. Nah jadi itu. Ini kita baca pulang sedikit tentang masalah sunnah-sunnah pada hari Jumat. Nah ini masuk umum sudah kita nih. Sunnah-sunnah pada hari Jumat. Ya kah? Yang pertama sunnahnya apa? Yaitu mandi bagi orang yang hendak hadir Jumat. Nah, apabila waktunya pagi kah? Pas hendak turun kah? Nang lebih afdal itu nang hendak turun. Pas hendak turun mandi baudu ya kah? Langsung turun masih sigar. Kayak itu nah. Mau kasongsokan mandi kan timbul pian mengantuk. Bahkan mbak mandi ini kita nyaman guring. Nah, Jumat mandi jam 9. Nyaman nih rasa datang pas begawian misalnya, datang menambah serumput, mandi nih kan. Cuman mandinya ada membersih awak, ada mandi bujur kayak itu nah. Ada mandi bakas membersih awak begawian, ada tak guring turun. Nah, kita bisa mengantuk tuh di masjid tuh kebiasaan gitu. Nah, jadi tolong di masjid itu jangan dibiasakan guring bila khutbah. Jangan dibiasakan. Ada dulu ini biasa sudah. Biasa guring. Jadi bukannya apa-apa, Bang, adab juga kita. Jadi lamunnya terbiasa orang guring ketika khutbah, jangan hendak sak muka. Itu kada beadab lawan khatib. Bila hendak nang di dinding sebelah sana nah, duduk pian. Ayo sama bantal has itu nya. Biarnya kalau sembahyang serah hikam itu. Iya nah, belukop bisalah. Ada nang kayak itu bahari memang di pondok kami kanak-kanak kayak itu bila sudah khatib naik ke mimbar, perai ini sudah. Nah, langsung aja belukop. Bebedi orang sudah hendak sembahyang dibangun nih. Sana bangun. Aja. Nah, kayak itu aja bangun, beliuran. Sah aja masih kada batal wudunya selama duduknya masih di situ jare. Padahal beliuran sudah urangnya, kada sadar sudah urangnya batal lah ya padahal cuman pikir di situ kada jar ayo. Jadi sunnah-sunnah pada hari Jumat itu yaitu mandi bagi orang yang hendak hadir ke masjid untuk sholat Jumat. Itu yang pertama. Sunnah lah mandi dulu. Atau misalnya orang-orang kantoran yang bekerja di kantor hendak sholat Jumat misalnya asakoler mandi, kada apa-apa, ya sunnah aja juga. Tapi lamunnya belum mandi wajib, mandi dulu. Kadang-kadang hanya ada nang turun begawi ketika mandi wajib. Mandi dulu kita sama tebu sembahyang. Mandi itu sunnah lah. Ada juga bacaannya, ya kan? Bacaannya bisa ibian kira-kira. Nah yang kedua sunnahnya apa? Memakai pakaian putih. Nah ke masjid memakai pakaian putih itu sunnah. Lah. Kenapa jadi kayak itu? Karena Rasulullah kayak itu, sahabat kayak itu juga. Karena apa jurang kita hari Jumat ini hari rayanya Idul Muslimin ya Allah. Jumat itu hari rayanya orang-orang Muslim. Yang ketiga apa? Memotong kuku. Motong kukunya apabila ini mau disabet memotong kuku aja ini kan bahaya. Timbul ke masjid membawa kapitan kuku, ratan khutbah memotong kuku. Nah, lagu ini ngernya atau lengo. Jadi memotong kuku dulu hanya turun maksudnya kayak itu nah. Jangan nang ratan di masjid memotong kuku. Yang keempat mendengarkan bunyi khutbah dan diam. Nah, sunnah. Jadi di sini kadang-kadang sunnah nang kayak inilah pian diremehkan akhirnya. Kenapa? Sunnah aja juga mendengarkan orang khutbah itu ya, baik guring aja. Lalu sah. Karena kau disampaikan sah karena di sini aturannya kayak itu. Mendengarkan bunyi khutbah dan diam itu sunnah.
berarti boleh kan mendengarkan karena hukumnya sunnah aja. Ini ulun asumsi orang lalu kayak itu lah. Tapi ya julun hukum ini nih ulahan siapa? Hukum ini nah, ulahan manusia, hukum kayak ini ulahan manusia. Tergantung keadaannya zaman itu. Karena disabatakan wajib ketika itu ngalih. Wajib mendengar khutbah ngalih. Karena ketika itu keadaan para sahabat ada nang koyuhan, ada nang bakas begawi juga mantuk kadang-kadang memang taguring. Jadi kada diwajibkan badan. Itu sekedar syarat aja juga. Nah, jadi lamunnya nang biasa mangantuk setiap khutbah Jumat tuh jangan latar khutbah Jumat jangan disap muka, sap dua nang kelihatan kasar khatib tuh nah. Khatib tuh bisa tersinggungnya rusak pulang khatib berdosa biar. Baik ke pinggir-pinggir di tihang nah, di belakang tihang supaya khatib jangan melihat. Intip dulu tihang di tihang tuh nah lihatnya nah, melihat kada khatib kira-kira lah nah. Mau kada melihat, nah aja beliau guring enggak? Supaya khatib ini jangan melihat ya Pak. Yang kelima memakai harum-haruman bagi yang tidak puasa dan tidak berihram. Nah, bila berhaji berihram tuh itu kada boleh ya kalau baharum-haruman. Bulan puasa kenapa kada baharum, kada boleh baharum? Ya, karena macam-macam kena pikiran. Makruh. Yang keenam bersegera pergi ke masjid bagi bukan khatib. Apabila khatib disunahkan melambatkan sampai waktu khutbah. Nah, jadi nang kita nang ada khatib nih nah, yang ada tugas khutbah nih, sunnah datang berdahulu. Bahkan nang paling dahulu datang masjid belum berbukaan lagi, belum buka lagi masjid sini datang sudah. Pahalanya gana badan. Selama nang digawinya di masjid ini kada sia-sia. Datang di situ berokowarana, mahadangnya no. Ini maksudnya harus dijelaskan juga nang kayak ini. Datang nang paling awal itu pahalanya lebih ganal daripada nang berikutnya aja pulang. Macam-macam anu ya di hadis itu kan ingat seperti apa Jurato mendapatkan hadiah seperti anu dapatnya unta aja, itu yang kedua dapatnya sapi, kita dapatnya ayam, itu dapatnya hintalu ayam, jangan itu kayak itu adalah tapi mbak datang di masjid datang berdulu tapi tadi nah karena apa-apa digawe datang kawan susah bepandiran nah mau beri muar ngerti ya kalau jadi bersegera. Jadi mun khatib pang, khatib ini sunnah beludinya. Tapi kadang-kadang kita ini mun amunnya belambat-lambat nih ada nama malakan kayak ini nah khatib datangnya pas hendak naik ke mimbar tadi. Ini nih nah bubuan pengurus ini nah gelisahnya datang ada nah. Datang ada ini orang lamunnya iya khatib nih kada datang ya kalah kawainya menyiapakan tuh nah. Gasan maju nama ganti khatib nih. Jadi memalakan sunnah kayak ini mau dikarasi dalam keadaan yang kayak kita di sini nih ada pas juga sunnah yang harus ketika anak khutbah hanya datang kada awal. Datang misalnya aja sunnah aja juga. Datang ya kalau rahatan sebelum azan itu tak aman sedikit. Kenapa? Supaya pengurus masjid ini nih pengurus masjid ini kada abut mahadangi pian. Ada mahadangi khatibnya kada abut. Jadi misalnya ada khatib nang datang nang dasar-dasar hendak naik hanya datang sidin padahi sidin. Oh ano guru tuh padahi. Pian artinya menyakawat datang tersongsong sedikit. Ano jangan terlalu lama badan. Itu sunahnya sidin itu orang awak. Nah, kada paham maka ilmu. Di dalam kitab kayak itu paham ya orang dalam kitab tahu ya pian alim. Cuman kami ini abut mun pian kalau tidak kada datang. Bus ya pian kada datang. Kada aku datang aja pasti aja. Ya kada kau pasti akannya sih orang ribut imbahnya nang kayak itu tuh nah. Nah, jadi bujur-bujur mah akan tuh. Artinya kita berpaham-paham dengan pengurus nih supaya pengurus jangan abut nanggesan mengganti kita. Tapi nak kita berdaya datang kita nih nah hendak beristilah mempasakan supaya pas sudah datang khatib naik busia kita di jalan kenapa-napa. Padahal pada pasti datang. Rahatan beudu kana hendak turun pada rumah. Raum kepala rabah misalnya, mana tahu. Songsongi datang biasa. Ada songsongi di sini yang penting sebelum azan. Jadi tahu bahwa pengurus ini khutbah. Yang khatib ini ada abut lagi kita. Pernah kayak itu khatib ini pada datang hadang kami. Siapa nang tampil? Kita juga nang tampil mbahnya. Kalau datang ustaz aja. Dia naiknya. Ini ulun tuh pasti disuruh naik bila khatibnya nang reda tuh. Maka dadakan ngalih.
naik ulun. Alhamdulillah ulun disuruh naik. Amplop dapat itu dulu pikiran. Tiwas menyuruh, tiwas karena datang. Nah itu yang keenam lah daripada sunnahnya. Yang ketujuh membaca surah Al-Kahfi pada siangnya atau malamnya lah. Nah ini ada kawan yang memalakan bayar di surah 7 bila siang. Malamnya biasanya bila kan sholat malam, siang dibacanya surah Al-Kahfi ini baca. Rajinnya memalakan. Sunnah. Yang kedelapan yaitu memperbanyak membaca salawat dan doa. Nah gimana banyak baca salawat, banyak berdoa. Itulah itu sunnahnya. Nah jadi disitulah dari sudah yang kita dengarkan masalah rukunnya tadi, nyata masalah rukun khutbah, syarat-syarat khutbah ada ini sunnah pada hari Jumat nih pada kita ini yang biasa menggawi mandi ya kah, memakai pakaian yang putih, memotong kuku, mendengarkan khutbah. Mun dapat pahala, nak mencari pahala pian sekalinya aja. Jangan tanggung-tanggung dengarkan khutbah. Cangangin nang khatibnya nah, supaya gugup sidin. Cangangin nah. Jadi sini getar-getar nah. Kertas ini beuyang. Karena dicangi benar. Ya itu mila anu sesekalinya aja bila mencari pahala. Kumpulkan behimat pahala situ enggak apa-apa. Yang kelima pula memakai harum-haruman. Nah, bila ada pakai. Iya kan? Kayak besiwak juga sunnah juga besiwak itu tuh. Nya di sini kada kau dijabarkan secara secara luas. Besiwak tuh di mana aja besiwak tuh habis bila anak sembahyang besiwak jangan kada sunnahnya kayak gitu. Siapa ada harga siwak ya kalau misalnya di sana mengamalkan sunnah nih. Jangan pakai baju lah, jangan diumpati kalau misalnya ada guru anu pakai baju aja. Jangan. Ada badep kita nah betah gigi sembahyang dari depan Allah Taala baju betah gigi. No aja. Indah iya. Kadang ada sependapat nah kayak itu. Sebenarnya bergerak harga siwak. Bila nak siwak kadang-kadang kayak itu nah. Bila kada siwak bosin gigi lo dol-dolnya. Datang sembahyang jangan tahu-tahu biar diga. Nah, ambil banyu aqua di muka tuh umur-umurakan. Jangan tahu-tahu. Nah, jadi kayak itulah baru haruman bersegera pergi ke masjid bagi yang lain khutbah. Habis itu yang khutbahnya yang khatibnya dilamati sedikit kali apa. Membaca surah Al-Kahfi dan membaca sholawat serta doa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi itu aja yang kita dapat pelajari sama-sama, yang dapat kita dengarkan sama-sama. Mudah-mudahan artinya di sini bermanfaat kesan kita karena seharian kita syariat ini pang sudah. Acara bahasa kita nih Jumat ini rapat mingguan. Rapat mingguan Jumat nih modelnya tuh nah jadi ketemuan kawan nang anu tuh. Nang kada pernah ke masjid sembahyang berjamaah Jumat tuh barang terdapat kayak itu nah. Nah, jadi sekali lagi di sini kita lah sama-sama belajar karena masuk pengajar. Di sini kita sama-sama berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan dan pelajari sama-sama ini bermanfaat bagi kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir di sini ya kan, yang sudah mulai beranjak dewasa mudah-mudahan jadi orang alim beretan. Jadi orang alim, jadi anak-anak yang beradab, yang berakhlak, ya kan? Jadi anak-anak yang taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita juga kita kada tahu umur kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita kada tahu. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah pas mencabut nyawa kita dalam keadaan kita husnul khatimah, dalam keadaan kita hati kita bersih, jiwa kita bersih, dijauhkan dari segala penyakit-penyakit hati, dijauhkan dari segala penyakit batin, dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan bubuan pian yang sudah hadir di majlis ilmu istiqomah, mudah-mudahan diberikan kemudahan urusan bubuan pian keberadaan. Mudah-mudahan juga rezeki pian berkah, rezeki pian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki, rezeki yang halal, rezeki yang baik. Mudah-mudahan orang-orang atau saudara-saudara kita ataupun tetangga kita yang sedang terbaring sakit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat kesembuhan, diangkat penyakitnya. Dan orang tua kita yang sudah mendahului kita di luasan kuburnya, diterangkan kuburnya. Dan anak-anak kita mudah-mudahan bertajir yang saleh dan salehah. Ala takaniya wa kulli man salafana salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
امين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسوله وبارك وسلم اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها والعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وروح الارواح وسر بقائها وعلى اله وصحبه في كل مهد ونفس عدد موعد علم الله. اللهم انفع لنا بما علمتنا. اللهم رب فقنا وفقه لنا. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهما استقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بحسن الخاتمة وبغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا كريم.